Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang diversifikasi pendapatan, upaya peningkatan PAD pemerintah daerah. Penting nggak pendapatan? Ya, karena itu akan mendukung tugas pokok pemerintah daerah. Supaya tugas pokok menjadi berhasil dibutuhkan uang, keuangan. Nah, keuangan yang bagaimana meningkat antara lain adalah PAD. Bagaimana meningkatkan PAD? Salah satunya adalah melakukan diversifikasi pendapatan. Konsep strategis itu, diversifikasi pendapatan itu adalah konsep strategis yang fokus pada meningkatkan berbagai sumber pendapatan di satu daerah. Jadi untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Jadi kalau dulu ada teori namanya jangan salah, kita taruh satu telur pada satu tempat. Nanti kalau pecah semua. Nah ini juga begitu. Jadi kita berupaya bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Salah satu strateginya adalah melaksanakan diversifikasi pendapatan. Apa sih diversifikasi pendapatan? Diversifikasi pendapatan itu adalah upaya mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Jadi penting untuk menciptakan ketahanan ekonomi, mengurangi risiko kerugian. Jadi pendapatannya jangan hanya satu-satu. Misalnya pada satu sisi dari sektor pertanian, wah itu masalah itu nanti. Begitu pertaniannya tidak berhasil, maka PAD-nya akan anjlok, maka tugas Pemda jadi bisa rubuh di situ. Itu yang jadi masalah di sini. Ya, nah, mengapa harus diversifikasi pendapatan? Karena ketergantungan pada sektor tertentu menimbulkan dampak negatif. Antara lain apa? Risiko ekonomi yang tinggi. Jika sektor tersebut mengalami penurunan atau krisis, maka pendapatan daerah akan menurun. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan secara umum akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kemiskinan dan pengangguran. Jika sektor tersebut mengalami penurunan, maka akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kemiskinan, lalu pengangguran di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ketidakmerataan pembangunan. Jadi jika hanya satu sektor yang berkembang, maka sektor lain akan menjadi minus, akan berkurang. Nah, ini akan menimbulkan kesenjangan ekonomi antara daerah kaya dengan daerah miskin. Ini akan menjadi tersebut. Akan terjadi hal-hal seperti begitu. Nah, pertanyaan berikut lagi. Mengapa harus diversifikasi pendapatan? Nah, dari diversifikasi pendapatan itu, kita akan mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Misalnya ketergantungan pada sektor pertanian. Jika daerah tersebut hanya mengandalkan daerah pertanian, maka pada saat perubahan iklim, fluktuasi harga, komoditas, bencana alam, daerah tersebut akan kolaps. Itu akan terjadi begitu. Nah, yang kedua, ketergantungan pada sektor industri. Jika daerah tersebut hanya mengandalkan industri, maka akan rentan terhadap perubahan teknologi, terhadap persaingan global, maupun terhadap krisis ekonomi. Ada yang berikutnya lagi adalah yang terjadi ini antara lain pada ketergantungan pada sektor pariwisata. Jika daerah tersebut menggunakan sektor pariwisata, maka daerah tersebut akan rentan terhadap perubahan tren pariwisata, bencana alam, dan konflik sosial. Saya sering ke Bali. Bali itu unggulannya adalah sektor pariwisata. Bagus sektor pariwisatanya. Cuma begitu terjadi COVID, karena terlalu mengandalkan sektor pariwisata, daerah itu langsung amblas, terjun bebas itu. Penerimaannya langsung ambruk. Nah, resikonya begitu penerimaan ambruk, kegiatan-kegiatan pengeluaran belanjanya menjadi berkurang. Ujungnya apa? Tugas penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi tidak maksimal. Jadi kalau secara umum, Undang-Undang 32 tahun 2014 itu, yang dirubah menjadi Undang-Undang 23, tugas pemerintah daerah cuma satu. Bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan pelayanan ke masyarakat, maka ini dibutuhkan dana itu. Itulah dana bagaimana supaya pendapatannya menjadi meningkat. Disitulah perlu ada diversifikasi pendapatan daerah. Nanti diharapkan dengan adanya diversifikasi, maka nanti akan ada penambahan pendapatan dari sektor lain. Tidak hanya mengandalkan dari sektor pariwisata. Begitu pariwisata, saya sering ke Bali, pernah suatu saat saya datang ke sana, pariwisatanya ambruk. Nah begitu ambruk,
waduh itu daerah tersebut menjadi masalah. Kenapa? Banyak sekali dan daerah-daerah pabrik-pabrik atau atau rumah-rumah tinggal atau restoran menjadi ambruk, usahanya menjadi jatuh. Nah, pilihan strategi diversifikasi itu pada berbagai sektor yang dapat dijajaki, misalnya sektor agribisnis, pariwisata, dan energi terbarukan. Nah, jadi grafik pertimbangan itu menunjukkan bahwa masing-masing sektor memang terjadi peningkatan positif. Cuma memang tidak maksimal, artinya positifnya masih lambat. Jadi kalau kita lihat nanti kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB itu pertanian itu hanya pertanian paling besar ya, 72% saat ini ya. Tapi nanti mungkin suatu saat akan terbalik karena pertanian akan turun. Mungkin akan terjadi peningkatan dari sektor nelayan, pertanian, perikanan, barangkali begitu, atau sektor-sektor yang lain-lain lagi. Nah, nanti industri, ini sektor pertanian turun, industri jatuh. Nah, kemudian perkembangan penggalian itu juga agak masuk. Lalu listrik, gas, air kecil tapi tumbuh. Nah, kemudian ada lain-lain lagi, misalkan bangunan, jasa dari jasa-jasa, konsultan segala macam. Nah, ini pilihan strategi diversifikasi. Perlu pemerintah daerah mulai memperhatikan kira-kira salahnya dilaksanakan dengan cara diversifikasi PAD. Nah, kalau kita lihat lagi nanti studi kasus beberapa daerah yang berhasil padahal awalnya sama mengalami masalah COVID, kemudian tapi mereka bisa bangkit. Nah, kalau kita lihat yang bagusnya antara lain adalah Kabupaten Gianyar, Bali. Jadi di Kabupaten Gianyar itu kabupatennya bagus ya. Nah, kemudian punya potensi yang sangat besar. Nah, kemudian Gianyar itu dia juga terkenal di tingkat nasional dan maupun internasional. Jadi pariwisatanya sebetulnya bagus ya, sangat bagus untuk di daerah Bali. Nah, berikutnya lagi nanti dengan lebih bagus itu akan menjadi peningkatan. Contoh untuk kasus Kabupaten Gianyar Bali pada tahun 2005 itu hanya 1,5 triliun PAD. Tapi begitu masuk tahun 2003 PAD-nya menjadi 2,5 triliun. Jadi terjadi peningkatan yang cukup besar di satu kabupaten, yaitu 1 miliar. Nah, kemudian juga ada lagi contoh di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, ini nanti yang perlu diantisipasi itu begitu juga. Maka nanti diantisipasi kan punya potensi nih, lalu berkembang itu. Bagaimana mengembangkan potensi pariwisata, perlu industri pariwisata. Nah, nanti misalnya dulu tahun 2015 Kota Batu PAD hanya 1,5 triliun. Tapi tahun 2020 itu naik sampai 30% kalau nggak salah. Tapi itu bang grup ya, jadi bermacam-macam grup, kelompok. Nah, itu akan berusaha bagaimana meningkatkan PAD. Salah satu caranya adalah laksanakan rediversifikasi pendapatan. Nah, faktor pendukung keberhasilan pemerintah daerah itu banyak. Antara lain kebijakannya pro diversifikasi, itu perlu ada. Kemudian nanti perlu investasi infrastruktur dalam rangka perkembangan ini. Nanti kalau ada usaha A menuju ke desa B, nah itu transportasinya bagaimana. Nah, kemudian perlu ada inovasi teknologi dan proses baru. Jadi prosesnya menerapkan inovasi ya dalam proses produksi. Kemudian keterlibatan masyarakat. Nah, ini yang sering diabaikan. Apapun kondisinya, saya berharap pemerintah kita ke depan begitu melaksanakan suatu kegiatan, libatkan masyarakat. Ini penting. Karena pengalaman saya kalau tidak dilibatkan, rasa memiliki dari masyarakat tersebut tidak akan maksimal. Jadi resikonya nanti pada saat pembangunan, dia nggak akan banyak mau mengeluarkan biaya untuk pembangunan. Nah, itu tadi faktor pendukung. Nah, kemudian nanti ada faktor tantangan, ada tantangan utama, tantangan dalam diversifikasi pendapatan itu. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya. Ini di banyak daerah memang bermasalah ya sumber daya manusia, termasuk sumber daya orangnya. Kemudian yang berikutnya kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Ada kecenderungan di kita di daerahnya sekarang sudah mulai daerahnya itu senangnya di rumah atau keluar gitu. Jadi kurang variasinya. Nah, solusinya apa? Solusi yang bisa kami tawarkan, yang pendapat pertama adalah bagaimana pemetaan potensi. Jadi harus ada data potensi penerimaan. Nah, kemudian
menganalisa kekuatan kelemahan dari masing-masing, lalu pelibatan, ini kuncinya pemirsa, pelibatan masyarakat secara aktif. Masyarakat diikut sertakan, itu penting itu. Melibatkan masyarakat, kemudian akan dalam hal dalam kegiatan-kegiatan lain. Berikutnya adalah kolaborasi dengan pihak eksternal. Dan terakhir, program pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau kita lihat nanti, pemirsa, dalam rangka stabilitas ekonomi, yang perlu diperhatikan adalah diversifikasi, memberikan stabilitas ekonomi, dan ketergantungan pada satu sektor. Yang kedua, mampu menghadapi fluktuasi ekonomi perubahan. Yang ketiga, pertumbuhan belajar. Maka nanti pertumbuhan belajar, ya kita mungkin perlu perbaiki di situ. Berikutnya lagi adalah pemberdayaan masyarakat. Yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan. Pemirsa, sebagai kesimpulan, dalam rangka meningkatkan PAD, maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah meningkatkan diversifikasi pendapatan sebagai upaya peningkatan PAD. Sehingga mudah-mudahan diharapkan PAD-nya menjadi meningkat. Dengan PAD meningkat, tugas penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi berhasil, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Demikian yang bisa kita sampaikan diskusikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.